kembali lagi bersama Kak Marti dan Kak Gogi di IPA pada pagi hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai IPA kita, seperti biasa kita pemanasan dulu yuk, kita goyangin dulu badannya supaya nanti ibadahnya lebih semangat. Lagu pertama apa tuh Kak Gogi? I want to be your friend. Oke. Adik-adik, selanjutnya kita lagu kedua yaitu Lagu Kalau Kau Suka Hati. yuk mainkan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati japungi. Kalau kau suka hati japungi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati japungi. Sekali lagi ya. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan pastinya? Masih. Oke. Kalau masih semangat kita nyanyi lagu ketiga yaitu Dari Terima Kasih. yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, kita sudah selesai ice breaking. Pasti udah pada semangat dong semuanya buat ibadah. Kalau udah, kita siapkan dulu hati, Alkitab, dan kidung ceria kita. Oke, kalau udah disiapkan semuanya, seperti biasa kita menyanyikan lagu Mars terlebih dahulu. Yuk. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih langit, menyatakan terang Injil.
adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Ceria 346, Muliakan Tuhan Allah. Kita pada pagi hari ini agar berjalan dengan berkat Roh Kudus, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Jody. Oke, adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online ini. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah online dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Bapa, yang dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita. Dibuka Alkitabnya dari kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayatnya ke-1. Oke, dibuka Alkitabnya dari kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayat 1. Oke, Yesaya 56 ayat 1. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Layan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan dulu lagu sebelum firman dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah. Oke, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa sebelum firman. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh berkumpul bersama di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kakak lain yang bertugas agar dapat memberitakan firman kepada kami dengan baik, dan berkatilah kami anak-anak-Mu ini agar dapat mendengarkan kakak lain kami dengan baik dan menjalankan setiap inti firman yang telah disampaikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah kami. Hanya dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian pemberitaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya, pasal yang ke-56, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yesaya 56, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama sambil bangkit berdiri. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat.
Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan ke dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab di rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah tertimpun. Demikian adik-adik pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini. Nah, dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 yang sudah kita baca tadi, ini terdapat di kitab Yesaya. Nah, kitab Yesaya ini berisi tentang panggilan dan peran dari Nabi Yesaya sebagai tokoh utamanya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar ini adik-adik. Nah, suatu ketika bangsa Israel melakukan hal yang jahat kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka menyembah allah-allah lain. Nah, maka dari itu Tuhan Allah menghukum bangsa Israel dan sehingga bangsa Israel ini dapat dikalahkan dan dibuang ke Babel. Nah, dalam pembuangan ke Babel ini Tuhan Allah tidak hanya menghukum bangsa Israel ini, tetapi Tuhan Allah juga tetap menyayangi bangsa Israel, tetap mengasihi bangsa Israel, tetap menyertai bangsa Israel. Nah, Tuhan Allah ini selalu memperhatikan bangsa Israel yang selalu mengalami penderitaan di tanah pembuangan di Babel. Nah, maka dari itu Tuhan Allah mengirim Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang ada di tanah pembuangan di Babel. Nah, Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Yesaya seperti ini. Menyampaikannya bahwa keselamatan dari Tuhan itu nyata akan diberikan kepada semua umat yang percaya kepada Tuhan, yang mau setia, yang mau taat kepada Tuhan Allah, yang tidak menyembah Tuhan-Tuhan lain, Allah-Allah lain, seperti bangsa Israel yang sebelumnya dihukum oleh Tuhan itu. Nah, melalui perantaraan Nabi Yesaya ini, seperti yang kita baca tadi pada Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 diberikan judul keselamatan
adalah bagi semua orang. Nah, jadi melalui pembacaan kita yang tadi sudah kita baca, di sini diberitahukan bahwa orang asing yang juga menggabungkan diri kepada Tuhan, dengan kata lain itu ikut melayani Tuhan, ikut menyembah Tuhan, ikut melakukan sebuah firman Tuhan, dan juga mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya. Nah, orang-orang asing ini juga akan mendapatkan bagian di kediaman Tuhan, di sorga nanti. Nah, hal ini merupakan keselamatan yang dijanjikan kepada Tuhan. Maksudnya kepada umat manusia daripada Tuhan. Nah, siapa aja sih yang dijanjikan keselamatan oleh Tuhan ini? Yang pertama, kita tahu dari Yohanes 3 ayat yang ke-16, di mana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang, ditekankan lagi jadinya setiap orang yang percaya kepadanya akan diberikan hidup yang kekal. Nah, jadi Tuhan itu tidak memandang bangsa Israel atau bukan. Nah, jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan akan diberikan keselamatan, diberikan janji keselamatan. Nah, dari pembacaan tadi juga kita tahu kalau Tuhan menggenapi janjinya juga, yaitu Tuhan akan menyertai kita, menyertai umat manusia sampai akhir zaman. Seperti yang tadi bangsa Israel disertai Tuhan walaupun Tuhan sedang menghukum bangsa Israel tersebut. Nah, maka dari itu yang harus kita lakukan supaya menerima keselamatan adalah yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu itu harus berada di dalam nama Tuhan. Nah, kemudian dari rasa percaya kita kepada Tuhan, kita akan menghasilkan rasa setia, rasa kasih, rasa taat kepada Tuhan, karena kita telah percaya kepada Tuhan itu sendiri. Nah, maka dari itu kita harus berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan tetap setia kepada Tuhan. Nah, melalui kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengulurkan tangannya kepada kita dan membawa kita kembali ke rumahnya di sorga nanti. Nah, demikian yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, adik-adik. Yang pertama, kita tahu dari pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah siapapun orang itu dapat menerima keselamatan daripada Tuhan, selagi orang itu mau percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan menerima keselamatan Tuhan itu karena Tuhan sendiri yang memfirmankannya melalui Alkitab yang sudah kita baca tadi. Jadi itu merupakan salah satu janji Tuhan kepada semua orang yang percaya, yang setia dan melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah akan ada upah dari ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, upah di sini adalah keselamatan itu sendiri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk ke aktivitas. Oke, jadi kakak mau kasih tahu nih, aktivitas kali ini adik-adik diminta untuk menyiapkan kertas origami, kemudian juga alat tulis. Nah, kertas origami dan alat tulis ini adik-adik, di kertas origami ini kalian bisa bagi jadi kertas origami kecil seperti ini. Kemudian adik-adik tuliskan nih janji kesetiaan adik-adik kepada Tuhan di kertas origami ini. Nah, adik-adik jadi bisa menuliskan misalnya contoh di salah satu kertas ini adik-adik tulis aku tidak akan berbohong. Kemudian misalnya aku tidak akan menyontek. Kemudian apalagi aku akan membantu orang tua. Nah, itu kalian adik-adik tuliskan. Kenapa itu mesti janji kesetiaan? Karena ketika kita melakukan hal-hal tersebut, berarti kita juga melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Jadi menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Oke, jadi adik-adik tuliskan, kemudian adik-adik simpan di dekat adik-adik, misal di meja belajar, adik-adik supaya adik-adik selalu melihat kertas origami ini, dan adik-adik selalu melihat nih kalau misalnya adik-adik, oh iya aku tidak boleh berbohong, oh iya aku tidak boleh menyontek. Nah, seperti itu ya adik-adik. Bisa? Oke, kalau sudah nanti bisa dikasih hasilnya ke kakak lain di rumah masing-masing ya. Oke, terima kasih. Sekian aktivitas dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik gimana tadi mendengarkan firman dari kakak layannya? Nah, tadi yang kita udah dengerin firman dari kakak layan. Selanjutnya kita akan merespon firman tersebut melalui Kidung Ceria 123 yang berjudul Tuhan Allah Namamu. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini sudah boleh mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh kakak lain kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami anak-anak-Mu ini agar turut serta dalam melaksanakan setiap inti firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa terkhususnya untuk pelayanan di gereja kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati gereja kami GPIB Petra Bogor agar dapat semangat untuk melayani, serta khususnya untuk PLKP Bapa, berkatilah kakak layan yang bertugas, semua pengurus maupun anggota agar dapat semangat untuk melayani dalam melaksanakan IMPA online ini ya Bapa. Ya Tuhan, tidak lupa kami berdoa khususnya untuk kedua orang tua kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami agar dapat membimbing kami anak-anak-Mu ini seturut dengan jalan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kiranya Engkau akan bimbing anak-anak-Mu ini agar dapat melaksanakan aktivitas dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, persembahan bisa adik-adik berikan melalui amplop yang dituliskan namanya yaitu PLKPA dan jumlah uang di dalamnya.
lalu dapat diserahkan langsung ke gereja. Oke adik-adik, untuk memberikan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, setelah memberikan persembahan, kita akan mendoakan persembahan tersebut agar menjadi berkat bagi gereja dan kita yang akan dipimpin oleh Kak Jody. Oke adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kembali lagi menghadap hadirat-Mu ya Bapa, ya Tuhan, kami sudah memberikan sedikit apa yang telah Kau berikan ya Bapa. Kiranya Kau memberkati persembahan yang kami berikan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih di gereja kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kami sampaikan ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, sekarang kita akan masuki bagian warta PLKPA. Yang pertama, Kak Yogi mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti IMPA online hingga pada hari ini ya adik-adik. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya dan dikumpulkan ke kakak lain di lingkungan masing-masing. Lalu, kakak juga menginformasikan bagi adik-adik yang belum mendapatkan goodie bag Natal, adik-adik dapat mengambil goodie bag Natal di gereja setelah ibadah jam kedua sampai dengan jam 1 siang ya adik-adik. Lalu bagi adik-adik yang kelas 6 tanggal 20 nanti akan ada ibadah peralihan PAPT. Adik-adik diwajibkan untuk mengikuti ibadah tersebut pada tanggal 20 jam 4 sore adik-adik. Oke, itu saja warta PKPA dari kakak pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung IMPA kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita menutupnya dulu dengan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berkenan. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA kita pada pagi hari ini, tiba saatnya kita untuk doa penutup. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami sudah boleh mengikuti IMPA online di rumah kami masing-masing ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami agar kami dapat menerapkan setiap inti dari firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu ini agar dapat melaksanakan aktivitas kami dengan baik tanpa kurang satu apapun. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini agar tetap sehat selalu di rumah kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, doa yang kami panjatkan ini kami serahkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti IMPA. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dadah.